melakukan saksi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kartografi dasar. Pengertian kartografi dan peta adalah seni ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pembuatan peta-peta sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Kedua, peta adalah suatu referensi gambar unsur-unsur atau penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau yang dikaitkan dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa dan umumnya digambarkan pada suatu bidang dasar yang terdeteksi atau disalahkan. Sejarah kartografi. Peta-peta yang diawetkan pada tanah Babilonia dari sekitar 2300 sebelum Masehi. Konsep bumi bulat ini terkenal di kalangan filsuf Yunani pada saat Aristoteles 350 sebelum Masehi. Dan ketiga, kartografi Yunani dan Romawi mencakup puncak dengan Claudius Ptolemaeus atau Ptolemies sekitar tahun 85 sampai 165. Prinsip dasar peta dan pemetaan. Prinsip dasar peta. 1. Peta tidak boleh membingungkan, sehingga peta perlu dilengkapi dengan unsur-unsur komponen peta seperti judul, garis astronomis, instrumen lokasi, garis peta, skala peta, sumber, tahun pembuatan, orientasi peta, warna, legenda, tulisan dan proyeksi peta. Kedua, peta harus mudah dimengerti maknanya oleh pemakai peta. Ketiga, peta harus memberikan gambar yang sebenarnya dan sesuai dengan tujuan pemetaan. Keempat, menunjukkan posisi atau lokasi relatif suatu tempat di permukaan bumi. Kelima, memperlihatkan ukuran. 6. Menggambarkan bentuk-bentuk muka bumi. 7. Menyajikan data tentang potensi suatu daerah dan sebagainya. Dan 8. Tampilan peta hendaknya enak dipandang, rapi, menarik, dan bersih. Syarat-syarat peta yaitu judul. Setiap peta tentu harus memiliki judul. Judul ini menunjukkan tentang lokasi peta dan keterangan lainnya. Misalnya jenis peta, peta umum yang ditulis besar dan jelas serta diletakkan di bagian atas peta sehingga mudah dilihat. Kedua, legenda. Legenda dalam peta merupakan keterangan dari lembaga-lembaga yang terdapat pada peta supaya lebih mudah dibaca. Misalnya saja seperti kota yang dilambangkan dengan titik atau bulatan, jalan kereta api dilambangkan dengan garis hitam putih, serta jalan raya yang dilambangkan dengan garis merah. 3. Simbol peta. Simbol peta merupakan tanda-tanda khusus yang umumnya digunakan pada semua peta. Simbol dalam peta dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Contohnya titik, garis, warna, arah mata angin, skala, inset, tahun pembuatan. Keempat, penunjukan arah mata angin. Ini sangat penting, artinya untuk dapat membaca peta. Dengan adanya penunjuk arah tersebut, maka pembaca dapat mengetahui arah timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dalam laut, utara, dan timur laut. Umumnya arah utara ditunjuk dengan tanda panah yang dengan huruf U. Kelima, skala peta adalah angka yang menyatakan perbandingan jarak di dalam peta dengan jarak
sebenarnya di lapangan. Keenam, lettering merupakan semua tulisan dan angka yang berfungsi untuk memperjelas arti dari lambang atau simbol yang ada. Sebagai contoh, judul ditulis dengan huruf kapital, pegang semua. Kotak ditulis dengan huruf kapital, pegang, dan bagian akhir seperti laut, sungai, atau danau ditulis dengan huruf miring. Ketujuh, insert peta kecil yang terdapat di dalam peta yang fungsinya untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan adalah disebutkan dengan daerah sekitar yang lebih luas lagi. Kedelapan, garis astronomis adalah garis yang digunakan untuk menunjukkan lokasi dari suatu tempat di muka bumi. Biasanya garis astronomis ini merupakan garis bintang dan garis penduduk yang dilengkapi dengan angka derajat di peta. Kesembilan, sumber peta tahun terbatas. Sumber peta juga ingin perlu dicantumkan agar terbaca dapat mengetahui dari mana data tersebut diperoleh. Tahun pembuatan peta yang terdapat pada peta juga melukiskan data yang mudah berubah. Yang selanjutnya, produksi peta secara umum terbagi yang ketiga, yaitu proyeksi peta secara umum terbagi tiga, yaitu silindrikal, konik, azimutal. Berikut contoh bidang proyeksi dan orientasinya. Contoh proyeksi peta yaitu proyeksi Botman sama luas, proyeksi sinusoidal, proyeksi lambang, proyeksiral, proyeksi polieder, proyeksi homolografi. Jenis peta berdasarkan tema dan isinya, peta dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu peta umum yang biasanya terdiri dari banyak tema dan diberikan gambar umum. Contohnya peta umum adalah peta jalan suatu negara yang juga menunjukkan kota besar, pegunungan, sungai, dan dua, peta tematik yang terdiri dari satu atau beberapa tema dengan informasi yang lebih dalam atau detail. Contohnya peta tematik adalah peta penyebaran penduduk atau tingkat penghasilan menurut negara, provinsi, atau kabupaten dengan masing-masing bagian dibagi warna yang berbeda untuk menunjukkan tingkat relativitas jumlah penduduk atau penghasilan. Ketiga, peta grafik, di mana keakuratan peta rute perjalanan digunakan untuk navigasi laut dan udara. Berdasarkan metode pembuatannya, peta dibagi menjadi dua, yaitu peta kualitatif adalah peta yang digambarkan dengan menggunakan simbol, dan peta kuantitatif yaitu peta yang menggunakan garis-garis yang berhubungan daerah yang mempunyai kesamaan. Tata warna dan simbol peta komponen peta. Yang pertama yaitu warna hijau menunjukkan daratan rendah. Kedua, warna kuning menunjukkan daratan tinggi. Ketiga, warna coklat menunjukkan puncak pegunungan yang tertutup salju. Keempat, warna biru menunjukkan daerah perairan atau laut, sungai, dan danau. Kelima, warna biru untuk laut dibedakan ketajamannya, gunanya untuk menunjukkan kedalaman laut. Dan warna biru tua untuk laut dan dalam, dan biru muda untuk laut dangkal. Berikut
simbol simbol peta dan penggunaan peta. Penggunaan peta dan pemetaan. Penggunaan peta tergantung pada jenisnya. Peta fotografi yang skalanya kecil dapat memberikan gambar secara luas tentang muka bumi yang digambarkan peta. Peta persebaran penduduk, peta iklim, peta persebaran flora dan fauna, dan sebagainya. Pertama yaitu pemetaan adalah proses pengukuran, perhitungan, dan penggambaran permukaan bumi atau teknologi geodesi dengan menggunakan cara dari atau metode tertentu sehingga dapatkan hasil berupa fotografi yang berbentuk vektor maupun raster. Kemajuan di bidang pemetaan dan peta digital dan konvensional. Pengumpulan data geografis secara manual dibuat dengan teknologi seperti foto udara, foto satelit, radar, dan sebagainya. Alat bantu dalam bidang pemetaan tentunya akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan iptek. Pertama yaitu peta digital. Peta rupa bumi hasil proyeksi atau digital mapping yang dimulai Bank Konsultan pada tahun 1993 yang seluruh bahan produksinya menggunakan teknik digital, mulai dari populasi foto udara pada alat fotometrik, analisis, proses editing, dan desain fotografi hingga persiapan seperti warna sebelum dicetak. Kedua, peta konvensional. Peta kertas hasil teknologi analog. Peta semacam ini cukup sulit untuk dimutakhirkan karena praktis seluruhnya harus digambar ulang, tidak cukup untuk yang berubah saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.